lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Halo adik-adik, apa kabar semua? Selamat pagi, serta selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitabnya, Kidung Ceria, dan juga persembahannya. Tetapi terutama kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Sebelum itu kita menyanyi dulu yuk. Sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 23 yang judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Kita nyanyi 2 bait ya, yang bait pertama dan bait yang kedua. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah impa kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh dikumpulkan di tempat kami Tuhan masing-masing. Tuhan, kami mau mulai ibadah IMPA ini. Kiranya Engkau mau memberkati dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, setelah ini kita mau mendengarkan firman, tapi kita menyanyi dulu yuk lagu yang judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita nyanyi sama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik, kita hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah udah siap kan mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, kiranya kita berdoa dulu ya, agar kita boleh diberikan Roh Kudus sama Tuhan, agar bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kakak-kakak layan yang sudah boleh mempersiapkan cerita Tuhan. Juga Tuhan memberkati kami masing-masing, agar kami boleh dapat duduk diam dan duduk tenang, agar dapat mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dengarkan doa ini. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan selalu yang ada di Alkitab ya adik-adik. Mari kita menyanyikan lagunya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan.
Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian 6, pasal 1 sampai 8. Oke, adik-adik, kisahnya tentang manusia yang pertama-tama awal-awal Tuhan ciptakan, itu awalnya yaitu yang dinamakan Tuhan Adam dan Hawa, kemudian mereka punya anak dan punya anak dan punya anak. Pertama awalnya mereka itu hidup bersama Tuhan, adik-adik. Tapi oleh karena mereka melanggar firman Tuhan, pada suatu hari mereka dilarang untuk makan buah yang Tuhan tunjuk jangan dimakan, tapi mereka melanggar, akhirnya mereka mendapat hukuman, adik-adik. Dan sesudah itu manusia hidup di dalam melanggar firman Tuhan, mereka juga berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat semua semakin hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, mereka terus makin lakukan hal yang semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini yang judulnya kejahatan manusia. Wah, serem ya adik-adik. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita dengarkan. Supaya ini jadi pelajaran penting buat adik-adik semua. Dari kecil kita mengetahui apa yang Tuhan mau kita perbuat. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik lihat di sini adalah contoh orang-orang yang dibilang di Alkitab itu melakukan hal-hal yang jahat. Ini kelihatannya nggak jahat, lagi pesta. Tapi apa yang terjadi di pesta? Mereka mabuk-mabukan, mereka sadarkan diri, mereka tidak punya waktu lagi untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, hidupnya dari pagi sampai malam, cuma berpesta, tapi pestanya sampai mereka ada yang mabuk, ada yang jatuh di lantai, mereka tidur sepanjang siang, sepanjang malam mereka berpesta, bahkan badannya mungkin tidak sehat, jadi mereka saling berkelahi satu sama lain, saling ngatain satu sama yang lain. Udah hal yang tidak bagus adik-adik, jadi kejahatan itu makin bertambah-tambah. Dan bahkan ini ada yang melakukan hal-hal yang berkelahi seperti mau menyakiti yang lain, mau menusuk yang lain, atau taruhan, atau rebutan uang, atau merasa dihina. Jadi mereka sudah tidak bisa mengingat lagi apa yang Tuhan ajarkan. Semuanya yang Tuhan ajarkan melalui orang tua mereka, mereka lupakan. Itu adalah hal yang jahat di hadapan Tuhan ya adik-adik. Nah, tetapi di zaman itu ada sebuah keluarga yang masih suka berdoa, bahkan mereka sangat tunduk, takut, taat kepada Tuhan. Mereka selalu punya waktu untuk mengingat apa yang Tuhan ajarkan, berdoa, setiap waktu mengucap syukur, setiap waktu, tidak seperti orang-orang lain. Akhirnya sampai Tuhan memutuskan, Tuhan berpikir, semua orang yang jahat itu akan Tuhan hilangkan, akan Tuhan hukum. Yaitu mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Umur mereka tidak panjang lagi seperti dulu, seperti Adam, seperti orang-orang yang pertama kali diciptakan. Sehingga Tuhan menyuruh Bapak Nuh ini untuk membuat sebuah perahu. Tapi perahunya ini bukan perahu kecil adik-adik, perahu besar, jadi disebutnya bahtera. Bapak Nuh ini punya anak 3 orang dan seorang istri, dan anak-anaknya sudah besar, jadi sudah punya istri juga. Jadi mereka keluarga ada 8 orang akan masuk dalam bahtera ini adik-adik.
Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat itu, tapi akan menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Tapi kenapa besar sekali adik-adik? Karena Tuhan juga mau menyelamatkan binatang-binatang yang akan masuk ke dalam bahtera ini. Nah, ketika bahtera ini selesai adik-adik, Tuhan sudah menyuruh Bapak Nuh membawa masuk semua jenis binatang di dalam bahtera dan dipisahkan binatang yang besar dan yang kecil. Kemudian Tuhan menyuruh keluarganya Bapak Nuh masuk ke dalam bahtera. Sebelum itu adik-adik, waktu perahu ini dibuat, bahtera ini dibuat, Bapak Nuh udah kasih tahu semua orang kenapa dia bikin bahtera, karena Tuhan akan menghukum, tapi orang-orang itu malah ketawain. Satu nggak percaya, malah ngata-ngatain Bapak Nuh. Sampai akhirnya Bapak Nuh masuk dalam bahtera ini, mereka pun masih tertawa. Tapi begitu mereka masuk dalam bahtera, hujan turun adik-adik. Wah, hujannya sih tadinya cuma 1 hari, 2 hari, lalu air cuma ada di jalanan, di sungai, makin tinggi, belum masuk ke rumah mereka. Sampai akhirnya airnya pun masuk ke dalam rumah mereka. Nggak cuma masuk ke rumah mereka adik-adik, bahkan sudah ketutupan atapnya. Sudah banyak orang yang meninggal, yang mati tenggelam di air. Nah, tinggal sedikit orang yang berusaha, yang masih kuat, naik ke atas pohon, cari tempat yang lebih tinggi, tapi makin lama air makin tinggi dari semuanya adik-adik. Sampai orang-orang ini tidak punya tempat lagi untuk menyelamatkan diri. Lihat, cuma bahteranya Bapak Nuh itu yang aman, yang selamat, tidak ketenggelam dalam air. Mereka semua berteriak sebisa-bisanya, "Nuh, tolong kami, tolong kami." Wow, adik-adik, Bapak Nuh udah gak kedengaran lagi. Dan Tuhan pun tidak mau membuat orang-orang ini masuk dalam bahtera, makanya Tuhan sudah kunci bahteranya. Dan akhirnya orang-orang ini pun adik-adik masuk ke dalam air. Seperti yang Tuhan bilang, Tuhan akan menghukum semua kejahatan orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan perbuatan jahat. Gak pernah ada pikiran untuk nolong orang yang baik. Nah, adik-adik, akhirnya pun hujan berhenti, bahtera ini pun harus menunggu, Bapak Nuh harus menunggu sampai air pun kering di tanah. Dan pada saat air itu kering dan Bapak Nuh bisa keluar dari bahtera, Bapak Nuh dan keluarganya melihat tidak ada manusia lain. Semuanya sudah di bawah air, sudah hilang. Sudah berminggu-minggu mereka tenggelam. Dan Tuhan tidak mengizinkan mereka ada di permukaan bumi, sudah terkubur bersama air. Wow, serem ya adik-adik. Kalau orang berbuat jahat itu, Tuhan pasti menghukum. Kita nggak mau ya adik-adik memilih yang seperti itu. Apakah yang harus kita lakukan? Baiklah kita melakukan hal yang benar, yang baik, yang Tuhan mau kan adik-adik. Kita mau lihat contoh ini ya. Kita mau mencontoh seperti Bapak Nuh. Walaupun banyak orang yang berbuat jahat, kita tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, contoh Bapak itu yang baju biru. Dia sedang memegang tangan Bapak yang tua. Ternyata Bapak yang tua yang pakai kacamata itu pegang tongkat. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, Bapak ini sangat baik ya adik-adik, walaupun dia lagi sibuk, dia tidak mau melihat Bapak tua ini celaka karena nggak bisa lihat jalanan, tidak bisa lihat lampu merah, lalu dia ketabrak mobil. Jadi dia memilih lebih baik saya bantu, nanti saya baru teruskan pekerjaan saya. Wah, itu hati yang sangat baik ya adik-adik. Ini juga ada seseorang yang sangat miskin, lihat dari bajunya, robek-robek, dan dia sepertinya nggak pernah mandi lagi. Dia pun pasti nggak punya sepatu atau sendal adik-adik.
Sampai akhirnya ada bapak itu, dia kasih sendalnya dia sendiri karena dia sedih lihatnya, aduh pasti orang ini tidak mampu beli apa-apa. Sampai kakinya pasti luka karena berjalan di panas-panas. Nah, bapak ini pun hatinya pasti juga orang yang suka melakukan hal yang baik, yang Tuhan mau. Pasti dia suka mendengarkan perkataan Tuhan ya adik-adik. Nah, kita pun sama saudara kita, sama teman kita, atau yang orang yang lebih tua, atau orang yang lebih muda, kita pun memilih untuk melakukan yang baik kepada mereka ya adik-adik. Kalau kita punya adik kecil, jangan malah dikatain, ditinggalin, kamu gak punya temen. Tapi kalau kita punya adik atau kita punya kakak, kita temenin, kita tolongin. Nah, kita berbuat baik nggak cuma sama manusia, sesama manusia. Nah, kepada binatang ini, kepada hewan pun, ciptaan Tuhan, makhluk yang lain, kita berbuat baik. Nih, lihat dua anak ini. Walaupun mereka sibuk bermain, waktu mereka melihat ada anjing yang kedinginan, udah gemetaran di air, mereka sibuk untuk membantu walaupun kelihatannya mereka nggak terlalu kuat kayak bapak-bapak, tapi mereka berusaha dengan akal, cari akal bagaimana supaya anjing ini ditolong. Wah, ini mah sangat-sangat baik hati. Nah, adik-adik, kita juga harus berbuat baik kepada lingkungan kita di alam kita ini. Kita harus menjaga lingkungan, tanaman, itu semua Tuhan ciptakan karena ada berguna buat kita semua adik-adik. Ada tanaman yang bisa menjadi buah yang kita makan, ada yang bisa menjadi nasi, ada yang bisa menjadi obat, ada juga tanaman yang tidak bisa dimakan, tapi kalau taruh di dalam ruangan, dia penghilang racun adik-adik, dia sedot semua asap, semua bau-bau dari cat. Nah, kita menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga tumbuh-tumbuhan, itu semua Tuhan ciptakan untuk manusia hidup sehat, hidup dengan baik adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana menurut adik-adik? Apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, demikian adik-adik firman Tuhan yang Tuhan ajarkan hari ini. Orang-orang yang melakukan hal yang jahat itu Tuhan hukum. Tetapi orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, baikkan sama Tuhan, pasti juga mau baik sama teman-teman yang lain, dengan orang-orang yang ada di dekat kita, juga dengan hewan yang Tuhan ciptakan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Semua yang Tuhan ciptakan akan hidup saling memberkati, saling tolong-menolong. Nah, Kasusan harap adik-adik boleh belajar banyak dari firman Tuhan ini dan juga terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Kasusan mengucap syukur adik-adik semua diberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh adik-adik dengar, adik-adik boleh ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar, mari kita bernyanyi judulnya Mata Tuhan Melihat. Kesempatan kali ini kita juga mau memberikan persembahan kita. Bisa dikasih ke mama papa atau bisa ditransfer ke rekening gereja dan dibawa ke kantor gereja. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa
kita mau mendoakan persembahan kita, dan kita juga mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah boleh, adik-adik di sini sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang sudah boleh diberikan, Engkau berkati agar boleh bermanfaat dan berguna bagi yang membutuhkan. Engkau memberkati adik-adik ya Tuhan, dalam mereka beraktivitas. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi ya Tuhan. Engkau juga menjaga orang tua dari adik-adik di rumah, mama papa yang sudah boleh mencarikan nafkah untuk mereka. Engkau memberkati selalu juga untuk om-om dan tante dan oma opa, senantiasa Tuhan jaga ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kalau ada di rumah adik-adik yang sedang terbaring sakit, kiranya Engkau mau memberkati dan memulihkan kembali ya Tuhan, agar adik-adik boleh sembuh kembali ya Tuhan dan boleh bermain-main kembali. Kami juga pada hari ini mau berdoa secara khusus untuk negara kami. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan Tuhan yang Tuhan percayakan ya Tuhan untuk memimpin negeri ini. Kiranya boleh diberikan hikmat, akal budi bijaksana daripada Tuhan, agar boleh memimpin negara ini dengan baik dan boleh menjadi lebih baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, seru banget ya adik-adik. Artinya semua kita orang Indonesia akan merayakan hari ulang tahun itu. Sama seperti kita yang berulang tahun. Asik ya adik-adik. Untuk itu, kita akan merayakannya di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di tanggal 22 Agustus 2021. Jangan lupa ya adik-adik, catat tanggalnya. Nah, pada waktu itu kita akan mengadakan ibadah dengan Zoom dalam kelas gabungan. Juga kita akan mendengar pengumuman pengumuman pemenangnya adik-adik. Jadi, anak kelas tanggung akan ada lomba foto yang diedit atau seperti poster dengan ada kata-katanya. Kalau untuk anak kelas kecil, lomba foto dengan quote dengan kata-katanya. Untuk anak kelas TK, lomba foto sebuah kegiatan yang semuanya berhubungan dengan Hari Kemerdekaan. Nah, ini contohnya adik-adik. Untuk kelas TK seperti ini. Dan untuk anak kelas kecil, seperti ini ada kata-katanya. Ini untuk anak kelas tanggung yang diedit dan ada foto dan kata-katanya. Nah, demikian adik-adik. Tanggal 8 Agustus 2021 itu adalah batas akhir pengumpulan hasil karya adik-adik dan dikumpulkan dan dikirim kepada Kak Erli. Nah, demikian adik-adik, selamat bekerja keras, berjuang, dan terus bersemangat. Sampai bertemu kembali. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 345 yang judulnya Oh Berkati Kami. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3.
Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk IMPA pada hari ini yang sudah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang sudah adik-adik boleh dengar. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan adik-adik, dalam tumbuh kembangnya mereka Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam mereka dan menyertai kehidupan mereka selalu senantiasa. Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjaga dan melindungi selalu adik-adik di sini ya Tuhan. Terima kasih banyak. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, IMPA kita sudah selesai hari ini. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita ketemu lagi di lain waktu. Nah, terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Bye. Aku main di rumah, belajar juga di rumah.